Hari ini kita bakal bedah sebuah buku yang terkenal banget kontroversialnya. The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Tentu kita nggak akan bahas semua 48 hukumnya ya, tapi kita saring aja 4 pelajaran yang paling praktis yang bisa langsung kamu terapin di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum lanjut, penting buat kita paham dulu, buku ini sering banget disebut amoral. Kenapa? Karena fokusnya itu murni soal strategi kekuasaan, kadang-kadang nggak mandang etika. Tapi, di balik semua kontroversinya itu, ada wawasan yang dalam banget soal psikologi manusia. Nah, disitulah fokus kita hari ini, pelajaran yang bisa kita manfaatin secara positif. Oke, pelajaran pertama, ini kuat banget, datang dari hukum keempat. Selalu katakan lebih sedikit dari yang diperlukan. Intinya tuh simple banget, makin banyak kamu ngomong, makin besar kemungkinan kamu bikin salah dan malah kehilangan kendali atas situasi. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu harus batalin janji. Cara yang lemah itu adalah dengan jelasin semuanya super detail, alasannya apa, lokasinya di mana, dan lain-lain. Mungkin niatnya baik ya biar orang ngerti, tapi ini justru membuka pintu buat dihakimi atau ditanya-tanya lebih lanjut. Nah sekarang bandingin sama respon yang kuat, singkat, padat, dan langsung nawarin solusi. Maaf, gak bisa, kita cari waktu lain ya. Udah, gak ada celah buat didebat. Inilah yang namanya kendali. Jadi intinya apa sih? Gini, kalau kamu kebanyakan omong, resikonya itu banyak. Pertama, resiko kamu buat kepleset ngomong, buat blunder itu jadi makin gede. Kedua, omongan kamu jadi kedengeran biasa aja, nggak ada bobotnya. Poin utamanya jadi tenggelam. Dan yang paling penting, kamu tanpa sadar ngasih informasi yang nggak perlu, yang akhirnya ngasih amunisi buat orang lain menilai atau ngejudge kamu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal seni bicara lebih sedikit, sekarang kita naik level ke pelajaran selanjutnya. Aksi bukan argumen. Prinsipnya sederhana banget, biarin tindakan dan hasil kerja kamu yang bicara, bukan mulut kamu. Inti dari hukum ini sebenarnya bisa dirangkum dalam 3 kata. Jadilah bukti yang hidup. Be the living proof. Nggak usah capek-capek berdebat atau ngeyakinin orang kalau kamu itu hebat. Cukup lakukan aja. Biarin pencapaian kamu yang jadi argumen paling kuat yang nggak bisa dibantah sama siapapun. Konsep ini tuh nyata banget loh. Misalnya nih, ada orang diundang jadi pembicara soal personal branding. Bukan karena dia punya sertifikat ahli branding, tapi karena semua orang bisa lihat sendiri brand yang dia bangun itu sukses. Orang-orang lihat cara public speakingnya emang bagus. Kamu nggak perlu bilang, gue jago loh bikin konten. Nggak perlu. Biarin aja karya kamu yang buktiin. Kalau orang lihat karya kamu bagus, mereka bakal datang sendiri. Itulah kekuatan jadi bukti yang hidup. Lanjut ke pelajaran ketiga, yang ini strategis banget. Seni meminta bantuan. Ini bukan cuma soal cara ngomong, tapi soal mengubah total cara pandang kamu pas lagi butuh pertolongan. Ini nih yang harus diubah total cara mikirnya. Jangan pernah minta tolong dengan cara memancing rasa kasihan. Itu posisi yang lemah. Sebaliknya, fokus ke apa untungnya buat mereka. Coba pikir, apa ya kepentingan dia yang bisa terpenuhi kalau dia nolongin gue? Karena pada dasarnya, semua orang itu paling termotivasi sama kepentingannya sendiri. Lihat deh bedanya di sini. Minta nebeng dengan alasan kan searah, itu menempatkan kamu sebagai beban. Mungkin temanmu bakal bilang iya, tapi ya dengan rasa nggak enak. Nah sekarang bandingin kalau kamu nawarin nilai. Gimana kalau bensin sama parkir gue yang bayar, gue tumpang ya? Ini bukan lagi sekedar minta tolong, ini jadi tawaran yang saling menguntungkan. Hasilnya sama-sama dapat tumpangan, tapi dinamika kekuasaannya bener-bener beda. Jadi, pelajaran pentingnya di sini, selalu tanya ke diri sendiri, nilai apa yang bisa gue kasih. Ini berlaku di pertemanan, di bisnis, di hubungan apapun. Saat fokus kamu adalah memberi nilai, hubungan itu jadi lebih kuat, lebih seimbang. Ya, beginilah cara dunia bekerja kan? Dan pelajaran kita yang terakhir. Wah, ini mungkin salah satu yang paling sulit untuk dikuasai. Ini adalah tentang kekuatan waktu dan kesabaran. Intinya adalah memahami bahwa terburu-buru itu justru tanda kelemahan. Pola pikirnya simpel tapi dalam. Terlihat terburu-buru itu menunjukkan kamu nggak punya kendali atas diri kamu sendiri dan atas waktu kamu. Sebaliknya, kesabaran itu memancarkan aura kekuatan. Orang yang tenang itu seolah-olah mereka tahu kalau kesempatan yang tepat itu pasti bakal datang kok. Jadi, ngapain panik? Dan inilah kuncinya, yang mungkin kedengarannya agak paradoks. Sesuatu itu justru akan berjalan lebih baik kalau kamu bersikap seolah-olah kamu nggak butuh-butuh amat. Ini psikologi yang kuat banget. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu baik-baik aja tanpanya, entah itu pekerjaan, kesepakatan bisnis, atau bahkan hubungan, nilai kamu di mata orang lain malah jadi meningkat.
Prinsip ini berlaku di mana-mana loh. Waktu cari kerja, kandidat yang kelihatannya santai dan percaya diri itu jauh lebih menarik daripada yang kelihatan putus asa. Dalam jualan, sales yang nggak maksa-maksa malah lebih dipercaya. Bahkan ya dalam hubungan, bukankah orang yang sedikit jual mahal seringkali malah bikin lebih penasaran? Ini semua tentang membiarkan waktu bekerja untukmu, bukan malah melawannya. Pada akhirnya, semua pelajaran yang kita bahas ini hanyalah alat. Sebuah pisau bisa dipakai buat masak, bisa juga buat melukai. Begitu juga dengan kekuasaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah prinsip ini efektif. Karena ya, ini terbukti efektif. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, untuk kamu, setelah kamu paham semua ini, untuk tujuan apa kamu akan menggunakannya?